Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Setelah beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, saya mengadakan seminar healing ya, kelas healing, kelas penyembuhan. Alhamdulillah membawa dampak yang cukup baik, cukup positif buat para pengikutnya. Dan khusus buat kamu yang merasa punya masalah tentang keuangan, kemudian sudah praktek ilmu kesana kemari, bahkan merasa punya luka batin dan merasa diri ada penghalang, artinya belenggu mental, kamu perlu ikuti sebuah seminar yang akan saya adakan. Saya akan jelaskan secara urut semua keilmuannya dan insya Allah ini akan menjadikan solusi atau menjadi solusi buat kamu semuanya untuk keberlimpahan atau untuk rasa cinta itu sendiri. Dan kemudian juga pasti ada terapinya. Ini yang sangat penting yang tidak mungkin Anda dapatkan di tempat lain. Dan saya persilakan Anda untuk mendaftar di seminar yang saya adakan tepatnya pada tanggal 29 April di hari Jumat secara online yaitu di Zoom meeting. Saya tunggu pendaftaran Anda, klik link yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu? Kita doakan semoga semuanya selalu sehat, bahagia, sukses dan berkelimpahan. Amin. Kembali hadir kita bertiga. Kita akan meneruskan pembahasan masih di dunia berkelimpahan. Tentunya ini bagi kita yang selalu ingin merubah hidup lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tonton terus channel kita. Channel Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa. Channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Kita panggil master kita, Mas Roni. Muncullah. Si penanya. Ya, terima kasih Pak Rosidi. Alhamdulillah. Siap, monggo. Kita berjumpa lagi untuk belajar dan kemudian berbagi ilmu nih. Karena sesungguhnya ilmu kalau kita bagikan pasti akan Allah tambah kembali ilmunya. Pasti. Itu sehingga kita senang sekali sebenarnya bisa berbagi ini. Menyambung pembahasan kemarin ya, bagaimana kita mengaplikasikan diri menjadi magnet uang. Di mana salah satunya kemarin yaitu agar kita bisa menjadi magnet uang ataupun magnet kelimpahan, yaitu kan dengan mencintai uang itu. Seperti itu. Tapi memang kita harus bijak nih bagaimana mencintai yang benar gitu. Nah, pada kelanjutannya ini bagaimana sih aplikasi mencintai uang itu? Nah, salah satunya adalah bagaimana kita berterima kasih terhadap uang. Nah, cuma kan teman-teman pasti bingung nih. Yang dimaksud berterima kasih itu seperti apa? Itu apakah hanya sekedar kalau kita dapat rezeki kemudian kita mengucapkan terima kasih alhamdulillah atau seperti apa? Baik, mari kita belajar, kita tundukkan hati kita, kosongkan gelas kita untuk menerima ilmunya dari Gus Baraja. Silahkan Gus Baraja. Baik, terima kasih Pak Rosidi yang ada di bawah. Saya terima kasih juga buat Mas Roni yang sudah mewakili pertanyaan teman-teman semuanya, terkhusus teman-teman yang sedang nonton saat ini. Gini, kemarin kan 2 hari yang lalu kita bahas dalam 1x24 jam bagaimana menciptakan diri menjadi magnet uang. Ya kan, itu kan ada programnya, ada caranya. Dan saya sudah buat videonya, teman-teman tinggal praktek. Kemudian ada tambahan, ada yang bertanya juga tentang bagaimana mencintai uang. Ya kan, harus bijaksana tuh, karena kalau sudah disuruh mencintai uang, tiba-tiba yang pinter ini punya pertanyaan banyak, wah ini terlalu berlebihan, uang kok dicintai dan lain-lain. Saya sudah jelaskan di video kemarin. Nah sekarang ada video baru lagi buat teman-teman terkait tentang pertanyaannya Mas Roni. Berterima kasih kepada uang. Ini sebenarnya banyak sudah yang membahas, tetapi tidak sedikit yang masih bingung bagaimana mengaplikasikan terima kasih terhadap uang itu apa sih maksudnya. Kok lama-lama terkesannya Tuhannya nggak ada, yang ada hanyalah uang, uang, dan uang terus gitu. Nah, kamu tonton video saya minimal 10 hari dari sebelum ini, kamu tonton kesini nanti kamu paham. Sangat realistis dan sangat masuk akal. Kata terima kasih, ya, sebelum kita bahas kepada terima kasih uang, ya, arigato money lah ya istilahnya ya. Nah, saya mau bahas kata terima kasihnya dulu. Terima kasih adalah perwakilan rasa syukur yang diucapkan melalui 2 kata, terima dan kasih. Dijadikan satu, jadi terima kasih. Kita suka miss di sana. Terima kasih itu terdiri dari 2 kata. Ya, terdiri dari 2 kata. Artinya
konsep syukur berlaku di sana. Nah, kenapa kok harus terima kasih kepada uang sih? Sebenarnya terima kasihnya bukan kepada uang, Mas Roni. Bersyukurnya itu kepada Allah. Tetapi akan keberadaan uang itu kita pun harus berterima kasih. Jadi ada beberapa cara mengekspresikan itu. Contoh misalkan setiap kali kita belanja apapun. Oh iya, sebelum kita lanjutkan. Dulu saya pernah mengatakan bahwa kalau kamu beli dagangannya temanmu ataupun orang kamu nggak kenal sama orangnya, kamu ke pasar belanja dan lain-lain, itu sebenarnya bisa kamu niatkan bersedekah. Kenapa kok sedekah? Kita juga dapat barang, Gus. Begini, kamu dapat barang, dia dapat manfaat dari uangnya. Nah, manfaat dari uangnya itu yang saya maksud adalah nilainya sedekah. Karena dengan kamu beli barangnya orang yang jualan, itu akan ada putaran di sana. Keuangannya mulai meningkat. Bayangkan kalau ada 1.000 orang seperti Anda, yang pembelinya itu maksud saya, maka orang tersebut kan dagangannya makin hidup. Itu berkat siapa? Berkat Anda. Di antara banyaknya pedagang yang sama produknya, Anda memutuskan untuk membeli kepada dia, itu artinya hati Anda klik kepada dia dan sebagai bentuk sedekahnya Anda. Sedekah rasa, sedekah cara menghidupkan ekonominya orang. Nah, terima kasih. Kita pun juga harus berterima kasih karena keberadaan uang tersebut kita bisa membeli sesuatu. Nah, di sini harus hidup nih dulu nih kesadarannya nih. Karena kalau bandingkan dengan saat kita nggak punya uang, lalu kita pingin barang, pingin sesuatu, kan nggak bisa beli. Tapi karena ada uang di kantong kita bisa beli sesuatu. Gitu. Jadi keberadaan uang ini tidak mesti ada pada orang. Berarti apa? Ada pembandingnya. Berarti Anda spesial karena sudah Allah berikan rezeki dalam bentuk uang sehingga bisa Anda manfaatkan untuk membeli sesuatu. Jadi memang harus ada ekspresi di sini, Mas Roni. Harus ada ekspresi terima kasih. Jadi tidak melulu menerima tok kita bilang terima kasih. Jadi kalau bersyukur itu sebenarnya maknanya luas loh ya. Terima kasih karena sudah diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian ketika keluar, ini mindsetnya harus benar. Kalau Anda meniatkannya sedekah, meringankan beban orang, kemudian meringankan perekonomian orang, supaya berputar bisnisnya, dagangannya, maka sebenarnya ada nilai sedekah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah di situ Anda harus berterima kasih, karena Anda sudah bisa berbuat baik. Ketika Anda sudah bisa beli barangnya, ada kepuasan di dalam diri. Kepuasan pertama yang pasti, Anda bisa membeli itu sebuah kepuasan. Gitu. Nah bisa membelinya karena apa? Kan karena uang. Jadi thank you to money, arigato money, atau bersyukur atas keberadaannya uang. Bersyukurnya kepada Allah dengan keberadaan uang ini. Jadi harus diluruskan di paradigmanya nih. Cara berterima kasihnya. Karena ini tipis banget Mas. Jujur Mas Roni ya, Pak Rosidi, ini tipis banget dan ini bisa terjebak. Ketika Anda rutin mengucapkan terima kasih uang, terima kasih uang, terima kasih uang. Bayangin, lambat laun Anda akan hanya fokus kepada uang, lalu melupakan siapa yang memberikan uang. Artinya yang memberikan rezeki. Dalam hal ini Allah. Nah saya mau meluruskan sedikit saja, saya luruskan. Mudah-mudahan teman-teman udah paham. Kalimat saya mungkin buat yang belum paham atau yang agak ekstrim cara berpikirnya tentang terima kasih uang, saya luruskan dikit. Bersyukurnya, berterima kasihnya kepada Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki, tetapi bersyukurnya atas keberadaan uang tersebut. Karena masih ada orang yang tidak punya uang. Jadi Anda punya uang itu sebuah anugerah. Dan itu perlu Anda syukuri. Jadi konteksnya terima kasih. Terima dan kasih. Sudah nerima dari Allah, kasih lagi. Kasih lagi, kasih lagi. Supaya konsep terima ini terus berlangsung. Karena itu hukum alam Mas. Hukum alam. Nah terakhir dari saya Mas. Tambahan untuk bab malam ini. Ada pelit, ada kikir Mas. Ada pelit, ada kikir. Yang mau saya bahas adalah jangan terlalu ditahan, tetapi tetap terkontrol. Ketika Anda punya uang, lalu Anda ingin beli sesuatu, itu anggap Anda sedang memuaskan diri sendiri. Sebagai sarana agar Anda bisa merasakan energi hadiah dari Allah. Energi syukur. Kalau kita nggak latih seperti itu nggak bisa Mas. Contoh, saya sederhana baru dapat pelajaran kemarin. Menjelang lebaran begini ya. Istri ngajak jalan ke mall. Lalu saya beli
beli celana, beli baju koko buat Idul Fitri nanti sholat. Nah, setelah beli barang dibawa pulang, ada kepuasan, Mas. Oh, ternyata dengan saya bisa membeli sesuatu, di situ bisa saya jadikan sarana untuk saya bersyukur kepada Allah. Ketika saya sudah bersyukur, konsep syukurnya Allah keren. Ini saya akan Allah tambah. Allah akan tambah lagi nikmat. Bisa dalam nikmat kesehatan, bisa dalam nikmat rezeki. Jadi kata terima kasih itu penting untuk merangsang kita agar bisa lebih bersyukur atas keberadaan uang saat ini yang kita punya atau saat ini kita miliki. Semoga menjawab. Ya, saya jadi keinget gini nih. Salah satu ciri atau tanda bahwa kita sudah memiliki mindset yang berlimpah itu adalah kita bersyukur pada saat kita mengeluarkan uang. Iya, betul. Itu salah satu tanda kalau kita sudah punya mindset bahwa mindset bahwa hidup kita berlimpah. Iya. Gitu. Atau istilahnya kita udah menjadi magnet uang itu salah satu tandanya. Saat kita mengeluarkan uang itu malah bersyukur. Iya. Kan bisa kita jadikan sarana bersyukur ya. Ketika kita bisa membeli sesuatu. Nah, gimana kita bisa membeli sesuatu kalau uang kita nggak miliki? Iya. Nah, artinya bersyukur kepada Allah atas keberadaan uang tersebut sehingga Anda bisa membeli sesuatu dan ada kepuasan, rasa syukur di situ. Nah, Pak Rosidi sepertinya punya pertanyaan ini atau Mas Roni mau nambahin nih? Nah, gini dulu sebelum Rosidi menambahkan. Karena siap. Gini, saat kalau misalkan kita belum punya mindset yang berlimpah ya, saat kita mengeluarkan uang itu kecenderungannya bahwa uangku berkurang gitu. Ya, ini kan mindset yang mindset yang kita masih miskin. Kekurangan ya, masih miskin. Kekurangan. Gitu. Artinya kita cek nih kondisi teman-teman. Kalau teman-teman masih merasa saat mengeluarkan uang itu kok berat, bahwa aduh uangku berkurang, gimana nanti ya? Nah itu berarti teman-teman masih punya mindset miskin. Makanya pelit itu tidak perkara kita mengeluarkan untuk orang lain. Iya. Tapi pelit kepada rasa senang di dalam diri itu juga bermasalah. Maksudnya adalah untuk nyenengin hati sendiri saja Anda masih pelit. Ya, masih mikir-mikir juga. Masih mikir-mikir. Gitu loh. Aduh, uangku berkurang nih. Gitu. Ya kan, kalau kata orang kolot dulu, zaman dulu Pak Rusidi. Tapi saya masih meyakini Pak Rusidi. Kalau pengen sesuatu selama bisa dijangkau dan tidak terbebani oleh harganya, belilah. Karena kamu nggak tahu besok kamu masih hidup bisa menikmati itu apa enggak gitu loh. Ya, kan begitu Pak Rasidi. Silakan Pak Rasidi, ada tambahan kayaknya nih. Menarik dan tidak kalah serunya dari pembahasan sebelumnya. Teman-teman penonton semua, ini kan memang video ini kan estafet ya. Jadi simak dari sebelum-sebelumnya supaya lebih nyambung lagi dari pembahasan-pembahasan yang kita suguhkan ke teman-teman semua. Betul. Nah, kita menarik. Saya mau masuk antara syukur dan terima kasih. Syukur ini kita ke Allah karena kita dikasih rezeki, dikasih uang, ya kan begitu. Nah, terima kasih itu kita lebih seolah-olah memperlakukan duit ini juga kita ya kayak energi makhluk hidup ya seolah-olah begitu jelas. Nah, kita berlakukan dengan kehadiran dia kita terbantu bisa beli ini bisa begitu. Lebih tepatnya begitu supaya teman-teman juga nggak gagal fokus Gus. Betul begitu ya. Betul, karena uang itu energi dan itu lama banget saya pernah dan sempat dibantah oleh beberapa ustadz. Nah ya, bahwa saya pernah mengatakan uang itu makhluk, rezeki itu makhluk. Layaknya saya berikan ilustrasi atau analoginya ketika saya punya usaha, ketika saya semerawut pikiran saya, teman saya untuk katakanlah usaha saya warung kopi ya atau kafe. Kalau teman saya mau ngopi, lihat ekspresi saya yang berkecamuk yang begini terus, kira-kira datang nggak? Hanya dimikir, saya ini mau ngopi, pengen ngobrol sama Gusnya, lagi surem kayaknya nih, nggak usah deh. Akhirnya apa? Yang tadinya dia bawa 20-30 ribu untuk ngopi di tempat saya menjadi tidak jadi. Kenapa? Karena mood kita berbeda dengan energi yang sedang kita tarik. Artinya rezeki itu tamu. Dia makhluk dan dia juga memiliki energi. Bukti sederhana banget.
50.000 dan 100.000. Ilustrasikan. Pilih yang mana? 100 Yang ribu. 100 kan. Atau dua-duanya sekalian. Nah gitu kan, teman-teman yang nonton saat ini pasti akan memilih yang 100.000. Kenapa bukan 50.000? Sama-sama uang. Artinya mereka memiliki energi, mempunyai energi. Oke, sama-sama uang contohnya ya. Sekarang kebanyakan dari orang-orang ketika saya rutin misalkan, atau Mas Roni rutin ngasih ke saya, rutin 100.000, 200.000, 300.000 setiap hari, contoh lah katakanlah Mas Roni kaya ya. Lalu saya akan berpikir dengan sehat. Saya akan bilang, Mas Roni, berikan saya pekerjaan saja agar saya punya penghasilan tetap tanpa harus menerima pemberian dari Mas Roni. Artinya uang lebih gede itu memiliki energi, karena nggak mungkin Mas Roni akan memberikan terus setiap hari. Saya lebih memilih punya pekerjaan dan punya penghasilan sendiri. Di situ pancingan atau tarikan dari energi itu sendiri, energi uang. Nah, ini juga kalau teman-teman mendengarkan ini sampai selesai, sambil berpikir juga, sambil dicerna juga omongan saya, omongan kita bertiga, pasti akan berpikir kelimpahan. Ya, ternyata uang itu adalah sarana untuk saya hidup. Sarana untuk menutupi atau memenuhi semua keperluan saya di dunia. Gitu. Jadi jangan tolak keberadaan uang. Bahaya karena miskin itu tidak enak. Itulah. Betul Gus. Nah, miskin itu tidak enak. Nambahin sedikit lagi Gus. Monggo. Bicara kelimpahan berarti kan kita tidak hanya bicara masalah-masalah kita saja, problem-problem kita saja, tapi ke lapangan menghormati uang, menghargai uang, terus terima kasih sama uang, dan akhirnya dalam konteks syukur sama Allah, begitu kan? Nah, begitu uang keluar, kita juga harus lapang, ya kan? Bahkan ada tokoh mungkin nih berterima kasih uang, begitu keluar panggil ya, nanti teman-teman yang lain kamu yang lebih besar datang lagi ya, begitu ya Gus ya. Itu tekniknya berbeda untuk menarik uang. Sekarang kita mengapresiasikan keberadaan uang kan begitu. Betul. Nah, kalau Pak Rosidi ingin saya menjawab sedikit karena durasi ini, setelah memberikan uang atau setelah mengeluarkan uang, apalagi yang harus dilakukan gitu kan? Ya kan? Kadang-kadang malah orang-orang seperti yang Pak Rosidi maksud, sebelum dikeluarkan, makasih atas keberadaan kamu. Di sini datang yang lebih banyak lagi ya. Datang lebih banyak lagi. Baru dibeliin. Alhamdulillah saya bisa membeli sesuatu karena keberadaan uang tersebut. Gitu. Penutupan dari saya, ya, closing dari saya, menyamakan persepsinya Mas Roni tadi, bahwasanya rasa kelimpahan dan rasa kekurangan tuh kelihatan banget dari situ. Kelihatan banget. Gitu. Karena ketika saya sebenarnya berusaha akan terus konsisten dalam rasa seperti ini ya. Jadi saya tuh punya prinsip satu Mas Roni. Ketika saya keluar uang, apapun itu konteksnya, mau beli sesuatu atau bersedekah, di dalam pikiran saya itu bukan berkurang, tapi jadi berapa. Bukan sisa berapa, tapi jadi berapa. Kenapa? Karena janji Allah sudah jelas. Ketika kita sedekah, kan akan diganti berlipat-lipat. Ya, ini konsep dasar. Bukan berarti saya ngajarin Anda untuk tidak ikhlas, enggak. Ini konsep dasar dalam bersedekah. Nanti feedbacknya akan kembali. 1 juta, keluarin 100 dalam konteks sedekah. Pikiran kita nih, ini nih yang membuat kita membedakan antara kelimpahan dengan kekurangan. Pikiran kita tiba-tiba mengatakan, ya sisa 900. Kenapa enggak coba berpikir, nah saya sudah keluarin, ntar balik lagi malah nambah nih. Nambah nih. Ini konsep dasar yang sebenarnya kadang-kadang tidak diyakini. Sekali lagi, saya pernah berikan contoh kepada Mas Roni, tapi tidak di YouTube ini, dan sekarang saya berikan contoh. Anda senang bermain ini dan itu ya, yang punya spekulasinya tingkat tinggi Mas Roni ya. Spekulasinya tingkat tinggi, dijanjikan oleh sistem, ketika kamu investasi sekian, nanti kamu akan balik sekian. Yang janjiin sistem, yang janjiin manusia. Anda percaya seketika, tetapi ketika terjadi wan prestasi Anda menyesal. Ini Allah yang menjanjikan, kitanya ragu. Nah, ini loh, kitanya ragu. Sama-sama Pak Rosidi ya. Ayo investasi di sini 500.000, 1 juta, 10 juta. Setiap bulan kamu akan mendapatkan sekian katanya. Ya kan? Setiap bulan kamu akan mendapatkan sekian. Dengan rasa senang, dengan rasa optimis, diikuti. Terjadi prestasi. Ya? Iya, prestasi rugi dan lain-lain.
Giliran Allah yang menjanjikan, Anda pikir panjang. Kita pikir panjang. Mau ngasih 100.000 aja dari berapa? Dari 10 juta yang kita punya. Balik nggak ya? Bener nggak ya konsep sedekah ini? Kan kacau begini. Ini di menit-menit terakhir, saya pastikan Anda akan aha di sini. Oh iya ya, ya iyalah. Wong Allah yang janjikan kita ragu. Tapi giliran sistem atau manusia yang janjikan langsung optimis. Nah, ketika berani berinvestasi terjadi prestasi, baru ya Allah. Salah saha itu? Masuk kan? Ini logika sederhana berpikir, dan ini Mas Roni sempat wow, contohnya luar biasa ya. Itu konsep sederhana berpikir sebenarnya. Silakan. Karena kan kemarin rame itu ya yang investasi bodong lah ya. Iya, investasi bodong begitu kan. Saya mau bilang begitu kan nggak enak, biar Mas Roni aja deh ngomong. Gitu. Iya, sama sistem Mas Roni, monggo. Oke. Menutup ini ya bagi teman-teman yang merasa nih masih merasa mindsetnya miskin atau masih kekurangan dan pengen dibenahi. Nah, kita ada kelasnya atau seminarnya besok Jumat, yaitu kita bahas praktek menjadi magnet uang. Jadi nanti kita akan sampaikan ilmunya dan caranya step by step ilmu magnet uang, dan kemudian kita prakteknya selama 24 jam dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu kita ngapain aja sih? Nah, tujuannya untuk melatih otot mental kita menjadi berlimpah. Ya. Dan itu acara terakhir saya, Mas. Jadi event mingguan kita yang terakhir, karena habis ini saya menunggu teman-teman semuanya untuk hadir di Jogja, Mas Roni. Jadi setelah hari Jumat tanggal 29 nanti tidak ada lagi seminar yang seperti itu. Kita nggak tahu berapa bulan lagi baru ada. Seperti itu, Mas. Jadi manfaatkan kesempatan ini teman-teman, segera daftar, klik link yang ada di sini nih di bawah nih, udah buruan deh. Deskripsi nih gitu, susah amat ngomong. Lanjut, silakan tutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu penonton semuanya. Mudah-mudahan ini video ini bermanfaat. Tapi sekali lagi simak terus, pantengin terus channel Gus Baraja Rahasia Keajaiban Doa, karena kita akan bahas terus masalah demi masalah supaya kita lebih meningkat lagi dengan kehidupan kita yang lebih baik. Amin. Ya iyalah. Ngomong-ngomong Pak Rosidi bahasanya sudah mulai keren nih Mas Roni. Pak Rosidi udah mulai keren nih. Lanjut. Masa iya dong. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Akhirnya kita undur diri bertiga. Saya Rosidi. Saya Roni. Saya Bagus Baraja, si pemilik channel Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Terima kasih. Kita doakan semuanya penonton kita sehat, sukses, ajaib, dan berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kayak biasanya tuh kayak YouTuber tuh.